Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sahabat porang. Seperti biasa, saya ingin melaporkan sekitar tanaman porang ya. Di pagi hari ini alhamdulillah saya sudah berada di lahan perkebunan porang ya, milik saya. Jadi tanaman porang milik saya ini ya, di lahan yang ini khusus ya, saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Jadi ini adalah lahan tanaman porang milik saya yang saya tanam khusus ya, tidak menggunakan pupuk kohe ya. Jadi ini saya sedang melakukan percobaan ya sebenarnya ya, agar nanti hasilnya bisa kita jadikan sebagai bahan ya, sebagai bahan atau sebagai pilihan ya, atau sebagai alternatif ya, mana yang menguntungkan ya, tanaman porang yang menggunakan pupuk kohe atau tanaman porang yang tidak menggunakan pupuk kohe ya. Ini tanaman porang milik saya ini ya, saya tanam pada bulan 10 tahun 2020 ya. Dan sekarang sudah bulan 3 ya, tahun 2021. Artinya di sini tanaman porang milik saya ini sudah berumur kurang lebihnya ya 5 bulan ya. Ya, kurang lebihnya 5 bulan lebih lah. Menjelang ke 6 bulan ya ini artinya. Dan ini tanaman porang milik saya ini ya, saya tanam dari umbi kecil ya. Dari umbi kecil seukuran katak super ya. Jadi seukuran katak super ini. Jadi ini memang saya tanam dari umbi seukuran katak ya. Seukuran katak. Tapi bukan dari katak ini, tapi dari umbi yang seukuran katak ya. Dimana di sini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe. Di sini saya hanya menggunakan pupuk urea dan NPK ya. Di sini saya sedang melakukan percobaan agar nantinya bisa dijadikan bahan perbandingan atau bahan pilihan ya. Jadi mana yang terbaik, mana yang menguntungkan begitu kan. Tanaman porang yang menggunakan pupuk kohe atau tanaman porang yang tidak menggunakan pupuk kohe ya. Jadi di sini nantinya agar atau kita bisa menjadikannya sebagai satu pilihan ya. Maksudnya ya agar kita ini bertani bercocok tanam porang ini cara mana ya yang paling menguntungkan seperti itu kan. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini ya sudah ada juga ini yang sudah mulai dorman ini ya. Ini sudah mulai dorman, bahkan sudah dorman ini ternyata ya, karena bisa dilihat di sini ya. Sudah ada terlihat kataknya ini ya, sudah ada kataknya ini. Ini sudah dorman ya. Ini kataknya sudah jatuh ya. Ini di tunas yang pertama ini ya. Tunas yang pertama ini sudah dorman ini. Artinya apa? Memang ini tanaman porang usianya sudah melebihi 5 bulan ini artinya ya. Terbukti apa ini? Tunas yang pertama sudah dorman ini ya. Tunas yang pertama sudah dorman ya, dan tunas kedua dan ketiganya ini bisa dilihat ya. Ini tunas pertamanya sudah dorman, tunas keduanya masih ada ya, sudah mulai condong, dan ini tunas yang ketiga masih lurus tegak ke atas ya. Artinya apa? Ini tanaman porang memang sudah memasuki atau bahkan sudah berusia 5 bulan lebih lah kurang lebih ya. Dan bisa dilihat ini kataknya ada 1 ya, 2 ya, 3 ya, 4 ya, 5 ini. Ternyata kataknya cuma ada 5 ya. Dari tunas yang pertama ini. Ya. Artinya apa?
Ini tanaman porang memang sudah berusia kurang lebihnya 5 bulan ya. Kurang lebihnya 5 bulan atau bisa dikatakan mungkin sudah berusia 5 bulan lebih ini. Karena ini memang saya tanam pada bulan 10 tahun 2020 ya. Ya benar, berarti ini sudah berusia 5 bulan ini. Karena memang sudah ada yang dorman ya. Di sini sekalian saya juga nanti akan membongkar ya. Membongkar tanaman porang yang berumur 5 bulan lebih ya ini. Yang saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe. Dan saya ingin tahu perkembangan umbinya seperti apa ya. Baik, saya akan cari dulu mana yang pantas untuk dibongkar ya. Mana yang pantas untuk dibongkar agar saya bisa melihat pertumbuhan porangnya seperti apa. Ini umbi umur 5 bulan lebih ya. Ditanam tidak menggunakan pupuk kohe. Pertumbuhannya seperti apa ya. Pertumbuhannya seperti apa. Baiklah, kita cari dulu ya, agar bisa tahu ya. Nah, ini ternyata juga ada yang sudah dorman ini ya. Nah, ini sudah dorman ini pemirsa ya. Nah, ini kataknya juga terlihat ada berapa ini? 1 ya, 2, 3, 4, 5. Ini cuma ada 5 ini ya. Ini sudah dorman. Tunas pertamanya ya. Ini tunas keduanya masih tinggi, masih berdiri kokoh ya. Ini ada kataknya ya, sudah jatuh. Ini menandakan bahwa tanaman porang ini memang sudah berumur 5 bulan ini, karena sudah banyak yang dorman ya, tunas pertamanya. Walaupun jumlah kataknya masih sedikit, karena memang ini dulunya saya tanam dari umbi yang sebesaran katak ini. Ini sudah berumur 5 bulan ya. Nanti kita akan coba gali atau kita bongkar tanaman porang ini ya. Satu saja ya, untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan si porang ini ya. Biar kita bisa tahu porang yang ditanam tidak menggunakan pupuk kohe, umurnya 5 bulan lebih ya. Besarnya sudah seperti apa, sudah sebesar apa. Nanti kita cari dulu di sini. Jadi kita cari yang sedang-sedang saja ya. Yang terlalu besar juga jangan, terlalu kecil juga jangan. Jadi kita biar istilahnya pas lah, sedang ya. Karena memang kalau terlalu besar ya biasanya umbinya sudah besar kan. Kita cari yang sedang-sedang saja. Kita sambil cari dulu alatnya ini ya. Alat untuk menggalinya ini saya belum menemukan ini. Nah, saya memang tidak mempersiapkannya terlebih dahulu ya. Jadi saya agak sulit ini mencari untuk membongkarnya ini. Saya memang suka membuat video ini mendadak ya, tidak direncanakan dulu. Jadi tidak ada persiapan khusus saya membuat videonya ya. Saya membuat video ini apa adanya saja ya. Tidak pernah saya edit, tidak pernah saya setting. Apa adanya, saya sekali bikin langsung jadi ini video. Ya, karena saya ingin membuat laporan yang real, yang nyata ya. Baiklah, saya akan coba cari dulu ini. Membongkar umbi porang umur 5 bulan yang ditanam dari umbi seukuran katak super lah ya. Katak yang agak besaran dikit ya. Ini umurnya 5 bulan ini. Saya akan coba bongkar. Saya ingin tahu sudah sebesar apa umbinya ya.
Waduh, ini ternyata ada lagi yang sudah dorman ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini ada 5 ini. Ini pohonnya ya, tunas pertama ya. Ternyata di sini memang sudah mulai banyak yang dorman ini. Alhamdulillah ya, walaupun ini sedikit ya, dan saya tanam hanya ditanam begitu saja tanpa menggunakan pupuk kohoi. Memang ini adalah kebun yang khusus saya tanam ya, tidak menggunakan pupuk kohoi. Jadi ini saya sedang melakukan percobaan ya, agar nantinya bisa dijadikan bahan kajian, bahan alternatif ya, buat pemula petani porang ya, yang masih istilahnya minim modal lah ya. Jadi masih sambil belajar seperti saya. Sebenarnya saya juga masih sambil belajar kan. Bertani sambil belajar itu sangat mengasihkan buat saya. Kita cari dulu nanti mana ini ya. Jangan yang sudah besar lah. Kalau yang sudah besar kan nggak aneh kalau umbinya besar kan. Nah, sebaiknya yang sudah dorman tadi. Yang tadi sudah dorman, yang buahnya sudah jatuh, kita coba gali saja. Kita ingin tahu ya, ingin tahu. Nah, ini mungkin ini lebih cocok ini ya. Ini ada yang sudah mulai dorman juga ini ya. Nah, tapi kita singkirkan saja dulu. Kita gali yang ini ya. Kita gali yang ini. Yang ininya sudah dorman dan buahnya sudah jatuh tadi ya. Ini kataknya sudah jatuh ya. Kataknya ini sudah jatuh kan. Kataknya sudah jatuh. Dan ini tunas yang keduanya masih berdiri tegak ya. Bahkan saya ini sampai kasih penyangga kan. Ya, kita coba gali ya. Kita coba gali ini ya. Kita coba gali. Ini umurnya 5 bulan lebih lah ya. Saya tanam dari umbi kecil seukuran katak ya. Kataknya katak super taruhlah ya. Kataknya katak super ini. Kita coba gali ya. Saya ingin tahu ini sudah seperti apa besarnya ya. Masih bisa dilihat di sini masih banyak akar. Artinya apa? Ini memang belum waktunya untuk digali ya. Belum waktunya untuk digali ya. Namun di sini saya akan coba gali untuk diperlihatkan kepada pemirsa sahabat porang pertumbuhan dan perkembangan tanaman porang umur 5 bulan ya. Umur 5 bulan yang ditanam dari umbi kecil ya. Nah, ini bisa dilihat akarnya masih banyak, artinya memang ini masih dalam pertumbuhan ya. Belum waktunya untuk digali, belum waktunya untuk dipanen sebenarnya ya. Tapi saya ini orangnya penasaran ini. Buat apa kita melakukan percobaan kalau tidak diteliti terus menerus kan. Nah, apakah besar, apakah kecil? Kalau kecil ya wajar ya, kalau besar ya luar biasa kan. Namanya juga percobaan dan ditanam tanpa menggunakan pupuk yang macam-macam ya. Nah, masih sulit juga ini, masih sulit ya. Masih sulit ini. Sebenarnya ini tidak terlalu dalam saya tanam ya. Bisa dilihat ini akarnya sudah terlihat banyak kan. Aduh. Kita coba gali ini. Ini nantinya bisa dijadikan bahan pilihan ya. Buat para petani porang. Mana yang terbaik ya. Apakah yang menggunakan pupuk kohe atau yang tidak menggunakan pupuk kohe ya. Saya juga ada kebun saya yang saya tanam menggunakan pupuk kohe, ada yang dari pupuk kohe kambing, ada yang dari pupuk kohe kerbau ya. Namun ini yang saya perlihatkan adalah tanaman porang yang tidak menggunakan pupuk kohe ya. Kalau yang menggunakan pupuk kohe kan sudah tidak asing lagi kan, sudah tidak aneh lagi. Sudah bisa dipastikan pertumbuhannya mungkin jauh lebih baik atau lebih baik lah ya. Jadi ini sebagai bahan alternatif ya bagi pemula ya, supaya tidak ada keraguan
dalam menanam porang ya, supaya ada rasa kepercayaan diri buat pemula. Jadi karena nggak punya pupuk atau nggak punya modal, kita lemah ya, nggak mau menanam porang, jangan seperti itu. Terus kita semangat lah, namanya juga usaha kan. Namanya usaha itu jangan putus asa sebelum kita kerjakan kan. Berjuang itu ya harus maksimal ya. Nah, berat juga ini. Aduh, berat ini. Nah, bisa dilihat ini, pemirsa sahabat porang, ini berat sekali. Kenapa berat? Karena memang masih bercampur dengan tanah ya. Santai saja ya, ini bisa dilihat. Ini umur 5 bulan pemirsa ya. Umur 5 bulan ini saya tanam pada bulan 10 ya, pada bulan 10 tahun 2020. Sekarang bulan 3 tahun 2021. Ya, ini di sini bisa dilihat tidak ada tanda-tanda kohe ya. Ini artinya apa? Memang 100% saya tanam di atas tanah ya. Setelah tumbuh, setelah jadi, baru saya kasih pupuk. Pertama saya kasih pupuk urea dulu, kedua baru MPK ini. Hasilnya seperti ini, umbinya ya. Ini umur 5 bulan ya, saya tanam dari umbi ya. Dari umbi sebesaran katak super ini. Hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi ini terserah ya, terserah pemirsa sahabat porang. Jadi maksudnya saya hanya ingin membuat para pemirsa sahabat porang yang masih minim modal agar tidak putus asa ya menanam porang itu ya. Jangan karena kita nggak punya modal untuk beli pupuk ini itu, lalu kita males menanam porang. Jangan seperti itu. Tanam saja ya. Tanam saja dulu. Nanti kita setelah dapat rezeki, punya uang, beli pupuk dan dipupuk ya. Hasilnya akan seperti ini ya. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat ya. Ini berat sekali ya. Berat sekali ini. Pupuknya ininya sudah besar, umbinya juga sudah besar ini. Bisa dilihat. Umbinya sudah besar ya. Bulatnya juga sudah besar kan. Ini saya tanam ya dari umbi seukuran katak ya, 5 bulan yang lalu ya. Nah, jadi buat pemirsa sahabat porang, sekali lagi yang masih minim modal ya, kita jangan berpatah semangat ya, tanam saja dulu. Setelah tumbuh, setelah kita mendapatkan rezeki, beli pupuk dan dipupuk. Hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini, bagus ini. Besar ya, bagus, besar lah ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Besar. Ini sudah besar ini. Ini baru berumur 5 bulan ini ya. Baru berumur 5 bulan. Ini di sini sudah mulai banyak yang dorman ya. Ini tunas pertamanya sudah dorman. Tadi ada sekitar 6 biji atau 7 biji ini kataknya ya. Dan ini sudah saya gali, sudah saya perlihatkan kepada para pemirsa sahabat porang bahwa janganlah kita berputus asa ya. Hanya karena kita minim modal atau modalnya tidak cukup untuk membeli pupuk ya. Maka tanam saja dulu. Setelah jadi, setelah hidup, baru setelah kita mendapatkan rezeki, kita beli pupuk dan dipupuk ya. Jadi pupuk bisa menyusul ya. Nah, ini umur 5 bulan ini ya. Di sini akan saya tanam kembali ini ya. Akan saya tanam kembali karena memang ini belum waktunya untuk dipanen ini, belum waktunya untuk dibongkar, tapi sudah saya bongkar ini. Tapi akan saya tanam kembali. Akan saya tanam kembali ya. Ini tidak akan mati ini pemirsa ya, tidak akan mati dia. Walaupun sudah digali seperti ini ya, tidak akan mati. Ini akan tumbuh lagi, akan jadi lagi ya. Dan perkembangannya tidak akan berhenti. Dia akan tetap berkembang ya, baik katak maupun umbinya akan tetap berkembang di tunas yang kedua ini ya. Nah,
Nah, sudah ya. Ini yang sudah sedang dorman, biarkan saja. Nah, cukup sekian dulu pemirsa sahabat porang. Sekali lagi buat pemula, pemirsa sahabat porang, petani porang, jangan putus asa ya. Kalau seandainya kita terbatas ya dalam masalah permodalan, tanam saja dulu walaupun tidak menggunakan pupuk yang macam-macam ya. Yang penting adalah tanam dulu. Setelah jadi, setelah tumbuh porangnya, kita ada rezeki ya, ada sedikit uang beli pupuk. Pupuk bisa menyusul ya, walaupun sedikit kita pupuk ya. Cukup sekian dulu, terima kasih ya. Semoga video saya ini bisa menjadi penyemangat ya buat para petani porang ya yang masih minim modal atau masih dalam keadaan kesulitan modal ya. Tapi tetaplah bersemangat, tanam dulu, pupuk bisa menyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani porang ya. Semangat selalu.